Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu kubu pertahanan, tempat perlindungan yang kokoh. Dia selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu beritahukanlah kehendak firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu, dan Engkau jamah semua yang mengikuti pelayanan ini, supaya firman ini mengubahkan setiap orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Begini dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kita harus ingat, hargai, dan belajar dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Kita harus mengambil pelajaran penting dari masa lalu, tapi jangan hidup di dalam masa lalu. Itulah yang dilakukan oleh Musa sebagai abdi Allah yang telah menjalani masa lalu, menyaksikan, merasakan, dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dia punya tanggung jawab untuk mengingat-ingatkan ulang kepada generasi baru umat Israel yang hendak memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang, agar mereka tidak melupakan Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, agar mereka tetap ingat dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ayat 1. Kata hidup dari bahasa Ibrani cahya, yang artinya mempertahankan hidup, hidup sejahtera, hidup selamanya. Kata bertambah banyak dalam bahasa Ibrani rabah, memiliki arti menjadi hebat, bertambah banyak. Ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat sejahtera, menjadi lebih banyak, lebih hebat di tempat di mana umat tinggal. Selanjutnya, Musa mengingatkan ulang tentang perbuatan Tuhan sejak dari Mesir dalam perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan jaga, pelihara, tuntun. Tuhan membiarkan mereka lapar dan memberi mereka makan mana dengan maksud supaya umat merendahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, serta mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan pada akhirnya umat akan hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2 sampai ayat 6. Tuhan akan membawa umat untuk memasuki tanah yang diberkati dengan sungai, mata air, danau, gunung-gunung, gandum, jelai, anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, madu, batu yang mengandung emas, mengandung besi dan tembaga. Umat akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Umat akan menikmati berkat yang melimpah, tidak akan berkekurangan, akan makan sampai kenyang, sehingga umat akan memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan memberikan negeri yang diberkati itu. Ayat 7 sampai 10. Ini gambaran tanah yang berlimpah susu dan madu. Sebagaimana disampaikan dalam Alkitab sekitar 20 kali itu dicatat. Ada 20 kali diulangi itu bahwa umat akan memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini disampaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel. Apabila umat sudah memasuki, menduduki dan menikmati berkat, makanan, mendirikan rumah, hewan ternak, emas dan perak bertambah banyak. Ayat 12-13, umat Israel diingatkan. Pertama, diingatkan supaya umat hati-hati, jangan sampai melupakan Tuhan.
Umat harus tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ayat 11. Kedua, umat diingatkan agar jangan tinggi hati, jangan sombong. Tetap ingat bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan ada pelihara, memberi makan, minum, melewati padang gurun yang gersang, ganas, dan dahsyat. Ayat 14-16. Juga umat diingatkan agar jangan terjebak pada keakuan dengan menganggap semua kekayaan yang diperoleh karena kekuasaan dan kekuatan sendiri. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan, menepati perjanjian yang diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Ayat 17 dan 18. Juga umat diingatkan agar jangan melupakan Tuhan dengan beribadah dan menyembah Allah lain. Sebab kalau demikian, maka umat pasti binasa seperti bangsa-bangsa lain. Ayat 19-20. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini disampaikan ketika kita akan memasuki tahun baru. Kalau kita dapat melewati hari-hari dalam perjuangan, melaksanakan segala tugas tanggung jawab, meraih berkat-berkat, sehat, kuat, sukses dalam segala hal, rukun, aman, damai, dan sejahtera. Juga kita dapat melewati berbagai tantangan, pergumulan, dan linangan air mata. Semua dapat diraih, semua dapat dilewati hanya oleh pertolongan Tuhan. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan tidak pernah salah tuntun. Tuntunannya selalu mengantar kita ke masa depan yang penuh harapan. Tuntunannya selalu mengantar kita ke masa depan yang bahagia, gilang gemilang. Karena itu, ketika kita akan memasuki tahun baru, kita diingatkan jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan Tuhan. Itu suatu kesombongan, keangkuhan diri, dan hidup demikian pasti gagal, pasti binasa. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Selanjutnya kita diajak untuk melakukan dengan taat dan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka perjalananmu akan berhasil, diberkati Tuhan, dan tempat kediamanmu, tempat usahamu mendatangkan susu dan madu, mendatangkan berkat yang tak berkesudahan. Kiranya itu yang akan kita lakukan dalam perjalanan hidup di tahun baru ini. Supaya tahun baru ini, tahun 2024 ini menjadi tahun penuh berkat. Tahun yang penuh kelimpahan susu dan madu. Sehingga kita akan terus memuji, memuliakan Tuhan kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperteguhkan kami, supaya kami semakin bertindak hati-hati dalam memasuki tahun baru dan bahkan menjalani tahun baru ini. Kami akan tetap hidup bergantung ke Tuhan, hidup taat setia melakukan perintah ketetapan Tuhan. Kami akan berjalan di jalan Tuhan, sehingga tahun baru ini menjadi tahun penuh berkat, tahun penuh keberhasilan, tahun kemenangan bagi kami. Dan karena itu bawa kami untuk berjalan di jalan-Mu Bapa. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami, tapi Engkaulah yang bertindak sebagai tiang awan waktu siang dan sebagai tiang awan waktu malam. Sehingga perjalanan hidup kami di tahun baru dapat dijalani dari dan di dalam tuntunan penjagaan Tuhan siang dan malam. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia Tuhan Allah,
menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan keselamatan kepada saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Terima